Pernah gak teman-teman motor lagi running gini tiba-tiba trip? Dikarenakan hilang satu pasa yang masuk ke motor ini. Contohnya kayak gini nih. Nah, lagi running gini tiba-tiba trip motornya. Karena salah satu dari tiga pasa, satu pasanya hilang. Nah, di sini saya akan membahas tentang pasa failure relay. Yang dimana di sini untuk mengamankan yang hilang satu pasa tadi. Oke, jadi sebelum ke video silahkan di subscribe dulu ya, sama di like dan ditekan loncengnya. Oke, jadi di sini sudah ada yang namanya fase failure relay. Ini fungsinya yaitu untuk proteksi di mana ketika RST-nya hilang satu atau tegangannya yang ketiga ini hilang salah satunya, maka di sini akan memproteksi hilang tegangan tersebut. Yang dimana tujuannya yaitu untuk mengamankan motor supaya tidak terbakar. Dengan adanya fase failure relay ini, maka rangkaian kontrolnya akan dimatikan ketika salah satu dari RST-nya hilang tegangannya. Jadi di sini saya akan membahas untuk proteksi-proteksi apa aja yang diproteksi sama relay ini. Nah, di sini ada salah satu proteksi yang dinamakan yaitu fase failure. Fase failure ini akan bekerja jika salah satu, dua pasa atau ketiga pasanya hilang. Nah, yang dimaksudkan hilang itu apa? Contohnya di sistem pengkabelannya ada yang copot, terus tiba-tiba lepas karena getaran atau apa, maka di sini akan memproteksi dan akan mematikan rangkaian kontrolnya. Nah, terus di sini yang nomor 2 yaitu ketika urutan pasanya salah. Nah, jadi contohnya ketika kita mau mengoneksi ke motor listrik, yang seharusnya itu RST malah kebalik. Jadi contohnya RTS. Maka alat ini akan langsung bekerja. Nah, untuk selanjutnya di sini ada yang namanya over voltage. Over voltage ini terjadi jika tegangan lebih atau kelebihan tegangan. Contohnya jika yang stabilnya tegangan itu yang RST itu biasanya 380 ya. Nah, tiba-tiba dia melonjak naik ke 420. Maka si relay ini akan bekerja sehingga mengamankan si motor tersebut dan mematikan rangkaian kontrolnya. Untuk selanjutnya di sini ada yang namanya under voltage. Nah, ini di sini nih under voltage. Under voltage ini adalah tegangan di bawah batas normal. Contohnya jika terjadi tegangannya yang stabilnya 380 tiba-tiba turun ke 300, maka si relay ini akan otomatis bekerja dan mematikan rangkaian kontrolnya. Untuk selanjutnya, di sini ada yang dinamakan frekuensi abnormal. Frekuensi abnormal itu yaitu under atau upper frekuensi yang tidak stabil. Contohnya, kadang frekuensinya naik atau kadang turun. Nah, di sini otomatis relaynya akan langsung bekerja. Nah, di sini kan ada L1, L2, dan L3. Untuk tiga fase yang RST itu maksudnya yang R ke L1, yang S-nya ke L2, yang T-nya ke L3. Ini biasanya dipasang di sebelum kontaktor ya, yang mau menuju ke motor. Nah, di sini ada fase failure. Ini akan menyala jika hilang salah satu pasa sama urutan pasanya salah. Nah, terus ini over voltage. Over voltage ini jika terjadi tegangannya melebihi yang biasanya. Contohnya ketika stabilnya di 380 tiba-tiba naik ke 420, maka di sini akan terjadi over voltage. Kalau untuk under voltage di sini adalah kebalikan dari over voltage, yang dimana ketika tegangannya turun sampai sesuai settingan 300 contohnya, maka si under voltage ini akan menyala dan otomatis si relay ini akan bekerja. Terus di sini ada yang namanya over voltage value, yang dimana ini adalah untuk men-setting over voltage-nya. Kita mau men-setting ke berapa aja bebas. Contohnya di sini ke 400 atau ke 420. Nah, di sini untuk yang kanannya over voltage delay. Jadi ketika si pasanya tiba-tiba naik ke 420, ini akan bekerja jika sesuai waktu setting ini. Contohnya 3 detik. Maka ketika fasenya menyampe 420 sekitar 3 detik, maka si relay ini akan bekerja. Nah, untuk yang bawah untuk under voltage value di sini ketika si pasanya turun sampai 340 atau 300, maka si relay ini akan bekerja. Nah, sesuai settingan yang ini. Nah, untuk yang kanannya kan detiknya nih, delaynya.
Jadi ketika mencapai 300, maka setelah beberapa detik, si relay ini akan bekerja. Di sini waktunya 2-9. Nah, di sini ada TC, TB, dan TA. Untuk TC ini adalah common, untuk TB ini adalah NC, untuk TA ini adalah NO. Untuk pembahasan selanjutnya tentang TC, TB, TA akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi gitu ya untuk fungsi-fungsi yang ada di fase payload relay ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Untuk di video selanjutnya saya akan membahas tentang cara merangkai fase payload relay ini dengan satu buah motor, oke? Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.